Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nur Laila dari SMP 1 Cirebon, guru matematika, akan menerangkan atau pengembasan program guru belajar seri AKM. Kenapa adanya KM, yaitu dapat mengalami hasil bisa membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan OECD mencatat peringkat program for International Student Assessment (PISA) Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk menilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional UN menjadi asesmen nasional AM. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah-sekolah, mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimum AKM mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kompetensi yang diukur dalam AKM ada 2, yaitu literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji 1. Keterampilan berpikir logis sistematis. Kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Ketiga, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Kompetisi yang diukur dalam AKM. Komponennya AKM literasi membaca. Itu ada konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk konten, yaitu teks informasi. Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitifnya menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Sedang interpretasi dan integrasinya memahami informasi tersurat maupun tersirat
memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Sementara evaluasi dan refleksinya menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteksnya personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifiknya berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kompetisi yang diukur dalam AKM. Untuk komponen AKM numerasi, pada numerasi konten dibedakan menjadi 4, yaitu 1 bilangan, 2 pengukuran dan geometri, 3 data dan ketidakpastian, dan yang keempat aljabar. Bilangan meliputi representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, misalnya bilangan cacat, bulat, pecahan, dan desimal. Kemudian pengukuran dan geometrinya meliputi mengenal bagian datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastiannya meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Sementara untuk proses kognitif, pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika, penerapan maupun menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, dan berkenalan dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteksnya personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Perbedaan UN dan AN. Berikut perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional. Ujian nasional itu UN, sementara asesmen nasional AN. Ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Sementara asesmen nasional memotret input, proses, hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Sementara pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Model soal ujian nasional dipilih pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Sementara asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK kelas 5 SD, 8
kelas SMA atau SMK. Kenapa harus AM? Berikut ini beberapa poin evaluasi menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21 sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan, lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekadar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Bentuk dan teknis pelaksanaan AM. Asesmen nasional bentuknya ada asesmen kompetensi minimal, itu AKM, kemudian survei karakternya,
dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal AKM ada dua, yaitu asesmen literasi membaca, yaitu terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara asesmen numerasi terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional berbasis kompeten dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung kemampuan siswa. Sedangkan pesertanya AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Teknis jadwal pelaksanaannya yaitu untuk jenjang SD atau MI dan paket A atau ULA, hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakternya 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, Ustad dan SMA atau SMK atau MA dan paket C, kuliah, hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakternya 30 menit. Hari keduanya tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu 1. Perlu intervensi khusus. Kebutuhannya sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara formal atau informalnya, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatannya training atau pelatihan intensif. Yang kedua, dasar. Kebutuhannya, siswa sudah mulai berkompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Cara formal atau informalnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur. Namun, perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatannya, coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Yang ketiga, cakap. Kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar yang persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Cara formal dan informalnya, pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai
bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatannya mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Tingkat mahir kebutuhan siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Secara formal dan informal, bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajarannya, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian serta secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatannya, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses pengembangan, menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari basis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa sajakah perbedaan di antara keduanya? Jawabannya bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk pembelajaran berbasis kompetensi, berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sementara pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada nilai akhir. Segitiga belajar. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Untuk sisi kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Untuk sisi pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Sisi asesmennya, proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Tahapan asesmen diagnosis, asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Asesmen formatif, asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Asesmen sumatif, asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi
Demikianlah pengimbasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.